bangun kolaborasi. Lanjut Bu. Sebelum masuk ke jurus ke-6, kita ice breaking dulu dengan tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, dan tepuk 4. Silakan bisa duduk di ininya, duduk siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1. Terima kasih. Lanjut ke jurus ke-6, yaitu bangun kolaborasi. Aktivitas bermain peran dan studi kasus, diskusi mengenai makna dibalik permainan atau simulasi, esensi, fungsi, tujuan, manfaat kolaborasi, identifikasi masalah. Murid hingga guru bisa memahami kapan memerlukan kolaborasi, mekanisme kolaborasi, dan menyelesaikan permasalahan murid, strategi pelibatan orang tua di satuan pendidikan, praktik kolaborasi. Lanjut Bu. Ya, di sini selamat datang di Pulau 1001. Sebagai pendekar, kali ini kamu akan belajar jurus bangun kolaborasi. Siapkan diri dan konsentrasi. Siluman egois akan menghalangi lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Lanjut. Soalnya Bu. Di sini dikatakan ada peran guru BK dan peran guru kelas. Bapak Ibu yang sudah mengabdi lama, kita kan dengan kondisi siswa, kondisi lingkungan di sekolah sini pasti banyak yang berkolaborasi, melakukan kolaborasi, baik itu untuk menangani permasalahan siswa, kemudian kita juga dengan rekan sejawat seperti melakukan diskusi FGMP. Di sini dikatakan ada peran utama. Kalau guru kelas, di sini pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan membentuk karakter murid. Guru kelas di sini peran utamanya pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran dan membentuk karakter murid. Dan peran utama guru BK yaitu pelayanan yang mandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kebutuhan kolaborasinya membantu memahami dan mengatasi masalah belajar, sosial, emosional, dan perilaku murid. Untuk guru BK, pengembangan program BK dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Sumber kerjasama, orang tua, kepala sekolah, guru mapel, konselor, pihak luar yang terkait. Di sini sumber kerjasama kalau untuk guru BK, guru kelas atau wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Tujuannya guru kelas ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Kalau guru BK meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir sebagai bagian dari proses perkembangan yang utuh. Tantangannya masalah sosial, emosional, perilaku yang mempengaruhi kemampuan belajar, permasalahan sosial, emosional, dan karakter murid yang kompleks. Itu peran-peran guru kelas dan guru BK. Selanjutnya Bu, ada mayoritas murid membutuhkan kebutuhan umum tanpa risiko tertinggi, yaitu tier 1. Dia tuh resikonya tidak tinggi. Yang pertama itu kesulitan akademik ringan karena instruksi umum yang kurang efektif, teraturan perilaku ringan seperti gangguan kecil di kelas, kurangnya keterampilan sosial dasar atau kesadaran emosional, ketidakhadiran atau keterlambatan ringan, kebutuhan dan keterampilan transisi atau karir dasar. Jadi ini tier 1, yaitu mayoritas murid kebutuhan umum tanpa resiko tinggi.
Kalau tier 2, murid dengan kesulitan yang mulai terlihat membutuhkan dukungan tambahan. Contohnya, murid yang tidak merespon intervensi tier 1, perilaku mengganggu berulang-ulang seperti pelanggaran aturan kelas atau bolos, prestasi akademik menurun meskipun sudah ada dukungan dasar, kecemasan sosial atau kesulitan interaksi dengan teman sebaya, kemampuan mengelola stres dan konflik secara produktif. Selanjutnya yang tier 3, murid dengan kebutuhan signifikan dan kompleks memerlukan pelayanan individu, yaitu yang pertama gangguan mental seperti kecemasan berat, depresi. Yang kedua masalah perilaku berat, agresi, impulsivitas, kemudian ketidakmampuan belajar pada parah atau gangguan neuropsikologis, trauma mendalam atau masalah sosial ekonomi, pengabaian atau kekerasan dalam rumah tangga, hambatan budaya atau diskriminasi sistemik. Jadi kalau tier 3 biasanya kita melakukan kerjasama dengan psikologis atau yang pihak yang lebih di bidangnya, lebih mampu di bidangnya. Kalau sudah depresi, kecemasan berat itu kan udah harus berobat, harus memakai obat. Jadi kita biasanya langsung alih tangan kasus. Katanya seperti contoh waktu kemarin ada kawan saya cerita dari Gunung Labuhan. Jadi dia itu sudah berobat ke psikologis karena dia memiliki 2 kepribadian. Siswanya memiliki 2 kepribadian, sudah berobat ke psikologis di Karang. Ayo Bu lanjut Bu. Dan untuk di sekolah sini sih sepertinya tidak ada. Lanjut, di sini indikator perlunya kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Penanganan masalah murid yang ringan. Yang ringan itu di guru piket, guru mapel, orang tua, guru BK, guru kelas, wali kelas. Kalau yang sedang dan berat itu ke kepala sekolah. Kalau sudah berat benar, referral itu mitra guru BK, psikolog, dokter atau ahli lainnya. Seperti kalau pencurian, otomatis kan kalau pencuriannya di luar sekolah pasti polisi. Kalau yang sakitnya tahunan atau gimana perlu ke dokter. Kalau misalnya memang dia mempunyai kepribadian atau gangguan kecemasan atau bagaimana, itu ke psikolog. Selanjut, ini murid bermasalah. Yang pertama, masalah prestasi atau kehadiran. Di sini bukti kehadiran dan tim kesiswaan, kemudian murid mendapatkan bimbingan oleh wali kelas atau guru kelas atau tim kesiswaan, atau bimbingan oleh guru BK atau konseling oleh guru BK. Kemudian masalah siswa tuntas. Kalau masalah siswa tidak tuntas, bisa kita ke panggilan orang tua, home visit, wali kelas atau guru BK atau konferensi kasus. Kemudian kalau memang tidak bisa tuntas lagi, kita ke alih tangan kasus. Itu mekanismenya. Selanjutnya di sini ada masalah tentang akademik belajar, yaitu dengan guru mapel. Terus kemudian buktinya nilai-nilai. Murid mendapatkan bimbingan bisa remedi, kemudian bimbingan belajar, konseling guru BK. Ada murid tuntas. Kalau murid tidak tuntas, kita ke home visit juga bisa. Kemudian kalau memang tidak tuntas juga, kita bisa alih tangan kasus. Itu contoh alur penyelesaian masalah murid. Lanjut Bu. Mekanisme kolaborasi dalam penanganan masalah murid. Yang pertama, kita identifikasi masalahnya dulu. Yang kemudian diskusi awal dalam konferensi kasus.
Yang ketiga, penetapan tujuan dan strategi interpersonal berdasarkan tingkatan. Yang keempat, implementasi dan monitoring. Yang kelima, evaluasi dan tindakan lanjut. Yang terakhir, dokumentasi dan komunikasi. Yang penting itu harus ada dokumentasinya, dapat waktu penanganan masalah. Selanjutnya Bu, tujuan melibatkan orang tua. Di sini ada tujuan melibatkan orang tua. Yang pertama, meningkatkan efektivitas intervensi melalui dukungan konsisten di rumah dan di sekolah. Jadi siswa ini kan sebenarnya banyaknya waktu di rumah. Di sekolah itu dari jam 7.30 sampai jam 1, hanya 7 jam. Jadi kebanyakan harus di sekolah, jadi kita harus melibatkan orang tua. Kemudian yang kedua, memperkuat hubungan dan komunikasi sekolah dan rumah. Terus mengurangi miskomunikasi atau resistensi terhadap strategi sekolah. Kemudian mempercepat deteksi masalah dan pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya Bu, selanjutnya di sini dikatakan daftar checklist indikator masalah yang perlu disesuaikan dengan kolaborasi dengan pihak terkait ada di bawah ini. Yang pertama, masalah berulang atau kronis meskipun telah diberikan intervensi awal. Yang kedua, masalah berdampak pada beberapa aspek kehidupan murid, akademik, sosial, dan emosional. Yang ketiga, masalah terjadi di berbagai konteks sekolah atau rumah. Yang keempat, adanya sektor resiko tinggi seperti trauma, kekerasan, dan atau kesehatan mental serius. Dan yang terakhir, diperlukan informasi dari guru, orang tua, atau pihak lain untuk memahami masalah. Di sini masalah umum, perilaku kelas ringan, keterlambatan ringan, kurang motivasi belajar, yaitu kolaborasinya antara guru serta konselor sekolah. Peran konselor sekolah membuat kurikulum pencegahan dan pelatihan keterampilan sosial serta mendukung guru. Yang kedua, kecemasan sosial, perilaku berulang, penurunan akademik, nilai akademiknya sudah menurun, yaitu kolaborasinya guru, konselor sekolah, dan orang tua. Perannya guru BK membangun konseling, melakukan konseling kelompok kecil, koordinasi dengan guru serta orang tua. Yang ketiga, masalah yang berat yaitu depresi, trauma, perilaku agresif, masalah mental atau kesehatan yang serius. Di sini kolaborasi konselor sekolah, kepala sekolah, orang tua, dan spesialis psikolog atau terapis. Itu runtutan kolaborasinya. Di sini perannya yaitu konseling individu, asesmen khusus, rujukan ke layanan eksternal atau memimpin tim pendukung. Selanjutnya Bu. Baiklah, sudah itu saja dari bangun kolaborasi. Di sini dikatakan selamat pendekar, kamu sudah berhasil menguasai jurus bangun kolaborasi. Oleh karena itu kamu pantas untuk mendapatkan pusaka ke-6 ini. Tinggal satu jurus lagi yang perlu kamu kuasai. Ayo lanjutkan perjalanan terakhir. Bangun kolaborasi ini menekankan kita sebagai guru BK, guru kelas, wali kelas, dan seluruhnya itu saling berkolaborasi. Kalau kita saling berkolaborasi di UPT SMP Negeri 2 Banjir, itu akan erat, tidak ada yang membanding-bandingkan, tidak ada, semua permasalahan itu akan selesai dengan mudah. Seperti itu ya Bu, Bapak Ibu semua, terima kasih sudah membantu dalam berbagi praktik baik. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.